Halo para penggemar One Piece dimanapun kalian berada. Pasti kalian sudah tidak sabar menunggu chapter 1028 rilis. Tenang kawan, chapter 1028 yang kalian tunggu-tunggu akhirnya sudah rilis. Jadi dalam video ini saya akan mereview chapter 1028 untuk kalian semua. Oleh karena itu, jangan lupa klik subscribe, like, dan komennya ya, supaya saya terus semangat buat video untuk kalian semua. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita simak videonya. Let's go! Chapter 1028 diberi judul Brachiosaurus. Jika diterjemahkan, itu berarti ular Brachio. Di sampul chapter terlihat Nami dan Usopp bermain semacam permainan pita suara dengan menggunakan headphone dan kacamata khusus. Di belakangnya ada layar video permainan yang mereka mainkan. Permainan itu mirip dengan permainan Super Smash Bros. Di dalam permainan video game tersebut menggunakan karakter bajak laut topi jerami yang terlihat masih sisa 8 anggota. Karakter Luffy berasal dari saga Street Fighter dengan tinju dan rambutnya terbakar, sedangkan Zoro dari legenda Zelda Saga, Sanji dari Splatoon Saga. Chopper berpakaian seperti monyet, mungkin itu berhubungan dengan Donkey Kong. Robin terlihat seperti Morrigan dari Darkstalker Saga. Franky juga terlihat seperti Donkey Kong, mungkin berhubungan dengan Chopper. Sedangkan Brook menggunakan jas dan juga jubah, dan di kepalanya terdapat mahkota. Dan yang terakhir Jinbe terlihat seperti Mario dari Super Mario Saga. Chapter dimulai di ruang tamu Istana Onigashima. Di sana kita melihat anggota CP0 sedang menerima panggilan oleh Denden Mushi dari orang tertentu. Bos CP0 melaporkan ada naga lain, dan ia mengira itu berhubungan dengan buah yang diciptakan oleh Vegapunk. Bos CP0 mengatakan bahwa Luffy bersama dengan naga lain yang baru muncul itu. Jadi tidak diragukan lagi, naga yang baru muncul itu adalah musuh Kaido. Dan orang misterius yang menelpon bos CP0 itu mengatakan tidak apa-apa, kedua belah pihak adalah seorang bajak laut. Bos CP0 menjadi agak kesal dan mengatakan, mengapa Anda menelpon? Dan orang misterius itu berkata, aku mendapat pesan dari atasan. Pemerintah akan masuk dan mengubah Wano Kuni menjadi negara di bawah kendali langsung pemerintah dunia. Dan orang misterius yang menelpon bos CP0 itu berpendapat bahwa Kaido tidak mungkin kalah karena ada beberapa kapal yang menuju Wano Kuni. Jadi bagaimana kemungkinan Kaido kalah, katanya. Seperti yang dikatakan karakter misterius yang menelpon bos CP0 itu, kita melihat ada beberapa kapal berada di laut dekat Wano Kuni. Kemudian kita melihat papan CP0 yang menggambarkan jumlah anggota perang dari kedua belah pihak. Kita melihat dari 30.000 anggota bajak laut Kaido berubah menjadi 12.000. Dan dari pihak samurai yang asalnya 5.400 menjadi 8.000. Jadi selisihnya semakin menipis nih guys. Bos CP0 berkata, pertarungan ini menjadi pertarungan yang lebih menarik dari apa yang saya kira. Tapi aku masih tidak bisa membayangkan Kaido kalah. Lalu karakter misterius itu berkata, bagus, aku akan menunggu laporan selanjutnya. Dan pada akhirnya karakter misterius yang menelpon bos CP0 itu diketahui adalah Rob Lucci. Dia berada di kamar dengan Kaku yang sedang tidur dan juga Stussy. Lalu Rob Lucci berkata lagi, ada perintah lain. Anggota bajak laut topi jerami
Nico Robin. Dia harus ditangkap. Tidak peduli apa hasil dari pertempuran itu. Keberadaan wanita itu akan menjadi kunci bagi para bajak laut. Saat Rob Lucy mengatakan ini, kita melihat Robin sudah bangun dan bertarung bersama Brooke. Mereka berlari melewati kastil Onigashima. Kemudian scene berpindah ke bagian bawah Pulau Onigashima. Kurang dari 5 menit, Pulau Onigashima akan sampai di ibu kota bunga. Dan terlihat Momonosuke sendirian. Momonosuke terus berusaha menciptakan awan api yang besar, tapi dia hanya mampu menciptakan awan api kecil. Dia terlihat sangat gugup dan putus asa. Di bagian lain kita melihat Yamato dalam bentuk hybridnya sedang mendaki ke daratan Pulau Onigashima. Dan ketika sampai puncak, dia berubah menjadi bentuk binatangnya, lalu berlari menuju kastil. Dan beberapa anggota bajak laut terkejut melihatnya. Scene berpindah ke lantai kastil Onigashima. Terlihat Queen dalam bentuk hybridnya dan Sanji terus bertarung. Queen menyerang Sanji dengan serangan baru yang disebut Bripan. Queen marah dan memukul Sanji hingga Sanji terpental menabrak beberapa batu. Lalu Queen berkata, "Keluarkan baju Germa 66. Kamu menggunakannya ketika melawan King kan?" katanya Queen. "Aku melihat bahwa itu bisa membuatmu menghilang. Apakah itu kekuatan ilmiah dari baju perang Germa 66-mu?" Lalu Sanji bangun tanpa memperhatikan Queen. Dia masih berpikir pada dirinya sendiri. Dia merasakan bahwa benar-benar ada yang tidak beres dalam tubuhnya. Lalu Sanji berkata, "Berhenti membicarakan keluarga orang lain tanpa mengetahui situasi pribadi mereka. Aku bahkan tidak menganggap Germa sebagai keluargaku. Aku tidak akan memakai alat itu, apalagi itu adalah kemauanmu." Queen terlihat kelelahan dan Queen menembakkan serangan yang disebut Black Coffee. Sanji melompat dan menghindarinya, lalu menyerang Queen dengan serangan Double Jump Banquet Girl Shot. Queen berdiri dan berubah menjadi bentuk binatangnya. Sanji bertanya-tanya apa yang harus dia lakukan untuk menghancurkan Queen, karena dinosaurus sangat tangguh. Lalu Queen berkata, "Itu tendangan yang bagus." Lalu Queen mengatakan, "Izinkan aku menunjukkan kepadamu kekuatan sebenarnya dari dinosaurus tanpa modifikasi. Lihatlah kekuatan makhluk yang dulu menguasai dunia 100 juta tahun yang lalu." Kemudian Queen meregangkan tubuh, ekor dan lehernya. Lalu dia memukul tembok dengan ekornya. "Brachiosaurus," kata Queen. Leher dan ekor Queen keluar dari tubuhnya, meninggalkan kaki dan tubuhnya di belakang. Semua orang yang hadir di live floor, yaitu Izo, Marco, Kawamatsu, Chopper, Hyo dan Yakuza, mereka kaget. Mereka memasang wajah Enel ketika melihat apa yang telah dilakukan Queen. Mereka semua shock dan berkata, "Mekanisme macam apa itu?" Lalu Queen menangkap Sanji dan mencekik Sanji dengan tubuhnya seperti ular raksasa. Queen tertawa. "Hahaha. Inilah yang dilakukan Brachiosaurus," kata Queen. "Tidak ada yang bisa melarikan diri dariku." Sanji berteriak kesakitan, dan para samurai tidak tahu apa yang harus diperbuat untuk membantu Sanji. Queen berkata, bahkan mereka yang menggunakan haki yang kuat akan hancur dengan serangan ini. Serangan ini menghancurkan tulang dan organ-organ tubuh. "Ayo, tunjukkan kekuatan Germa," kata Queen. Lalu Sanji berkata, "Aku tidak mau." Tiba-tiba kita melihat beberapa roket keluar dari tubuh Queen, khususnya mereka keluar dari punggungnya. Lalu Queen berkata, "Lihat itu, biasanya tubuh Brachiosaurus
tidak berguna karena pada dasarnya mereka adalah ular berkaki. Tapi aku seorang ilmuwan. Saya telah melengkapi batang tubuh dengan peluncur Brasio. Jika aku menyebut namanya, maka peluncur-peluncur itu akan muncul dan menyerang. Tiba-tiba peluncur Brasio menembak dan mengenai Queen yang sedang menerkam Sanji. Queen telah mengatakan peluncur Brasio saat dia menjelaskannya kepada Sanji. Jadi misil telah ditembakkan karena mengira itu adalah perintah Queen. Queen berteriak kesakitan. Wah! Lalu Queen berkata kepada tubuhnya sendiri, bodoh, saya mengatakan peluncur Brasio karena sedang menjelaskan serangan itu. Wah! Kesakitan Queennya. Queen mengatakan lagi nama serangannya, jadi rudal ditembakkan ke arahnya lagi. Setelah Queen terkena serangan yang kedua ini, Queen akhirnya melepaskan Sanji. Lalu Sanji bangkit dengan kaki kirinya yang patah di beberapa bagian dan punggungnya juga terpengaruh. Dia berjalan seperti zombie. Chopper berkata, "Hah? Ada apa Sanji? Apakah kamu baik-baik saja?" Lalu Sanji menjawab, "Itu sakit, tapi entah kenapa aku bisa bergerak dengan normal." Chopper berkata, "Sanji, apakah kamu berubah menjadi zombie?" Lalu para samurai berkata, "Seluruh tubuhmu hancur, Sangoro-san." Tiba-tiba semua tulang Sanji kembali ke tempatnya dengan sendirinya. Sanji berkata, "Ada apa dengan tubuhku? Mungkinkah kekuatanku bangkit? Kekuatan yang sama seperti yang mereka miliki." Yang dimaksud mereka di sini adalah saudara-saudaranya Sanji, yaitu Germa. Sanji memikirkan hal ini saat dia mengingat adegan dari masa lalunya, di mana dia meninju wajah Ichi. Lalu Queen kembali ke bentuk hybridnya. Queen berkata, "Bocah sialan." Dan lalu Chopper berkata, "Sanji, di belakangmu." Queen memukul leher Sanji dan sebagian wajahnya dengan pedangnya, tapi pedang yang digunakan untuk menyerang Sanji itu pecah berkeping-keping saat menyentuh tubuh Sanji. Sanji berkata, "Itu menyakitkan." Lalu Sanji marah. Sanji berkata lagi, "Aku tidak akan berubah menjadi monster seperti mereka." Lalu Queen kaget karena melihat pedangnya pecah berkeping-keping. Chapter selesai, dan sayang sekali minggu depan libur.